Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Anggun. Hari ini kita akan coba membahas soal-soal yang sudah Ustazah berikan di lembar kerja atau LKPD yang anak-anak terima di beberapa minggu ke belakang ya, yaitu materi tentang aritmatika sosial. Nah, sebelum di PTS nanti anak-anak juga bisa nih mempelajari soal-soal yang sudah Ustazah berikan di sini beserta pembahasannya. Semoga anak-anak semakin lebih paham ketika sudah Ustazah terangkan ya. Oke, sebelum kita memulai, baiknya untuk berdoa terlebih dahulu, silahkan di pause video ini, kemudian anak-anak lanjutkan untuk berdoa. Sudah? Amin. Kalau sudah, kita akan memulai pembelajarannya. Kita akan coba untuk membahas 5 soal terkait aritmatika sosial, lebih tepatnya lagi tentang keuntungan dan juga kerugian. Ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang soal-soal di aritmatika sosial yang sudah Ustazah berikan sebelumnya ya. Soal yang pertama yaitu Mama meminta Rido untuk membeli 6 kg jeruk. Ia membayar dengan 2 lembar uang 50 ribuan dan mendapat kembalian sebesar 16 ribu. Pertanyaannya yang A, berapakah harga keseluruhan dari pembelian Rido? Dan juga yang B, berapa harga 1 kg? Maaf, ini jeruk ya maksudnya ya. Ini jeruk. Oh, kita ganti warna hitam. Ini jeruk. Dan C, jika Mama meminta untuk membeli 4 kg jeruk, maka berapakah uang yang harus dibayarkan Rido? Oke. Kita jawab. Yang A, berapa harga keseluruhan dari pembelian Rido? Rido membayar dengan uang 50 ribuan, maka harga keseluruhannya menjadi yang dibayarkan Rido adalah 2 lembar uang 50 ribu, tapi mendapat kembalian 16 ribu, berarti harus dikurang dengan 16 ribu gitu ya. Ini 100 ribu rupiah dikurang dengan 16 ribu, yaitu 84 ribu rupiah. Oke, berarti harga keseluruhan dari berapa jeruk? Yaitu 6 kg jeruk. Ya. Kemudian yang B, berapa harga 1 kilonya? Kalau 6 kilonya adalah 84 ribu, berarti harga 1 kg jeruk, kita tinggal bagi aja ya. 84 ribu dibagi dengan 6 kilogram, yaitu 14 ribu. Berarti per kilo atau per 1 kilonya harga jeruknya adalah 14 ribu. Nah, berhubungan nih dengan yang C. Kalau Mama mau membeli 4 kilogram lagi, meminta bantuan Rido tentunya, maka berapa ketika mau beli 4 kilogram jeruk? 1 kilonya adalah 14 ribu, kita tinggal kalikan sebanyak 4 gitu ya. Maka totalnya menjadi 56 ribu yang harus Rido bayarkan untuk menambah 4 kg jeruk. Gitu ya. Oke, next kita ke soal nomor 2. Vika mencoba untuk menjadi reseller handphone. Ia membeli handphone seharga 1.650.000 dari sebuah toko. Kalau Vika akan menjual kembali handphonenya dengan harga 1.850.000, berarti Vika untung atau rugi gitu. Nah, kita hitung dulu nih harga belinya atau modal ya. Harga beli atau kita sebut dengan modal yang dikeluarkan Vika adalah 1.650.000. Sedangkan harga jual yang didapatkan oleh Vika itu adalah 1.850.000. Berarti Vika untung atau rugi? Untung dong, karena
harga jualnya lebih besar dibandingkan harga beli. Maka Vika mendapatkan keuntungan sebesar berapa? Sebesar 200.000, ya kan? Nah, ini kita tinggal kurangin aja ya. Ini kita kurang sehingga mendapatkan 200.000. Nah, berapa persen pertanyaannya? Keuntungannya itu berapa persen? Persen keuntungan ngitungnya gimana? Untungnya dibagi harga belinya dikali 100%, gitu kan? Maka untungnya adalah 200.000. Nah, ingat dibaginya dengan harga beli, bukan dengan harga jual. Berarti yang kita masukin adalah 1.650.000. Oke, tinggal dikali 100%. Gitu kan, dikali 100 buat mendapatkan persennya. Ustazah coret nolnya. Coret juga 0 dengan yang ini. Nah, tinggal dihitung berapa persen keuntungan yang diperoleh atau sebesar 12,12%. Itu ya, karena yang ditanya adalah persennya, bukan hanya berapa besar keuntungannya saja. Oke, ini nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Azam berencana mengganti sepedanya dengan yang baru, sehingga Azam menjual sepedanya yang lama seharga 350.000. Nah, sebelum dijual, Azam telah memperbaiki sepeda tersebut dengan ongkos perbaikan 80.000, katanya. Jika Azam mengalami kerugian sebesar 45.000, berarti berapa harga pembelian sepeda tersebut, gitu ya. Sekarang kita jawab. Oke, Azam menjual sepedanya dengan harga 350.000. Tapi ingat nak, dia ini sudah mengeluarkan uang sebesar 80.000. Ini termasuk kerugian juga ya buat Azam ya, karena 80.000-nya keluar untuk perbaikan. Maka 350.000 ini harus kita kurangi dulu dengan uang yang sudah menjadi kerugiannya Azam, yaitu 80.000. Jadi sebenarnya uang yang masuk ke Azam atau sepeda itu dijual dengan harga berapa? Ya dengan harga 270.000 sebenarnya. Karena 80.000-nya adalah uangnya Azam sebagai ongkos perbaikan, gitu ya. Maka sebenarnya yang dijual dengan harga 270.000. Ternyata 270.000 ini dia masih rugi sebesar 45.000. Berarti harga jual sepeda Azam, harga beli ya, kan yang ditanya adalah harga beli awalnya. Harga beli sepeda Azam itu adalah 270.000 ditambah dengan 45.000 dari harga ruginya gitu. Berarti totalnya waktu Azam beli pertama kali sepeda itu adalah 315.000 rupiah gitu. Jadi 80.000-nya itu bukan ditambahkan ya nak ya, tapi itu harga yang termasuk kerugian untuk Azam karena sudah dikeluarkan sebelum dijual. Jadi harus kita kurangkan juga gitu. Untuk soal nomor 3. Next kita ke soal nomor 4. Putri membeli 12 pensil dengan harga 24.000. Dan Putri akan menjual kembali pensil tersebut dengan harga 2.400 per buah. Berarti berapa persentase keuntungan yang diperoleh Putri? Oke, kita harus tahu dulu ya. Ini harga beli atau modalnya adalah 24.000. Tapi harga jual ya atau pemasukan dia berapa sih pemasukannya? Ya kita hitung dulu, 12 dikali 2.400, gitu kan? 12 dikali 2.400 itu adalah semua pemasukan yang diterima Putri selama berjualan pensil. Berarti sebesar 12 buah ya, 28.000 rupiah. 800. Nah, ini adalah harga yang diperoleh Putri nih. Berarti berapa keuntungannya?
Untung nggak sih mereka? Ya jelas untung. Orang harga jualnya lebih tinggi dibandingkan harga belinya. Berarti dia untung yaitu sebesar 28.800 dikurang 24.000, yaitu 4.800 rupiah besar keuntungannya. Sedangkan yang ditanya adalah persentase keuntungannya, berarti persentase untungnya adalah 4.800 dibagi dengan modal. Ingat, rumusnya adalah dibagi dengan modal ya. Kita tulis dulu aja rumusnya. Ini untung dibagi dengan harga beli dikali 100. Oke, berarti untungnya adalah 4.800 kemudian dibagi dengan modalnya yaitu 24.000 dikali dengan 100. Nah, ini kita bisa coret ya. Maka berapa persen keuntungannya? Yaitu 20% keuntungan yang diperoleh oleh Putri. Begitu. Oke, next soal yang kelima atau yang terakhir. Hafiz mampu menjual kaos-kaos distro yang saat ini sedang ramai diminati dan memperoleh keuntungan sebesar 10%. Gitu. Jika besar keuntungan 10% itu adalah 5.500 per kaosnya, berarti berapa sih harga beli dan juga harga jual dari kaos tersebut? Ya, anak-anak kalau menghitung kita untungnya berapa persen, itu kita lihatnya dari harga beli. Ya, berarti kalau dia bilang 10% keuntungannya, yaitu sebesar 5.500, berarti kita bisa tuliskan menjadi 10% dari harga beli adalah 5.500. Ini yang disebut dengan keuntungan, ya kan? Kita kan kalau menghitung persentase keuntungan ngitungnya gini ya. 10% dari harga beli adalah 5.500. Berarti 10 per 100 dikali harga beli adalah 5.500. Maka harga belinya gimana? Nah, kalau ngitung gini, ini harus kita pindah ke sebelah kanan ya. Berarti caranya dibalik. Awalnya 10 per 100 menjadi 100 per 10. Dikali 5.500. Nih kita coret-coret sehingga harga belinya atau modalnya adalah 55.000 rupiah. Ini modalnya kita nih 55.000 rupiah. Berarti berapa harga jualnya? Harga jual kan didapatkan dari harga beli yang ditambah dengan untung. Gitu. Kalau kita mau menjual barang, berarti kan kita maunya dapat untung, harga beli ditambahkan dengan untung. Harga belinya adalah 55.000, kita tambahkan dengan untungnya yaitu 5.500. Berarti harga jualnya sebesar 60.500. Nah, beginilah cara menghitungnya. Ini harga beli dan itu harga jual dan yang 55.000 adalah harga beli. Oke, semoga pembahasan 5 soal ini bisa dipahami, anak-anak lebih mudah belajarnya sehingga lebih bisa memahami soal-soal ke depannya. Oke, terima kasih dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.